Sini. Ya. Gantian majelis. Assalamualaikum malaikat yang ditasbih. Terus asma semuanya di sini bersama saya. Dibersihkan, dibentengi jamaah semuanya. Wallah, jika ada banyak semuanya. Sehat Kang Miswan? Alhamdulillah, luar biasa. Kita salam dulu Kang bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, hamdan wa syukurillah, sallallahu Muhammad. Kembali bersama PGN Pasukan Gaib Nusantara dari Banjarnegara. Kita sapa dulu saudara-saudara kita ya Kang, dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, yang terus subscribe, mendukung, support, dan selalu memperhatikan channel kami. Terima kasih atas dukungannya. Kita doakan dengan izin beliau Romo Yenur, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana, dikuatkan iman Islamnya istiqomah, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, diberkah limpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dengan izin beliau. Ini Kang, kita hari ini ada tamu, ada yang dari Kalimantan ya Pak ya, Kalimantan. Alhamdulillah sudah beramaliyah bersilaturahim ke Banjarnegara. Kemudian juga ada tamu kita dari Purbalingga ini, satu keluarga ini, dan juga salah satunya Mas Jamaah dari Husaini Kebumen, Sabu Jagat, dan juga di sini. Nah, hari ini saudara kita hadir seperti di jadwal kita memberikan layanan bantuan pengobatan ya Kang ya. Semoga menjadi amaliyah bagi kita semuanya, menjadi perjuangan bagi kita semuanya, dan mendapat ridho Allah, sabar dan ridho Romo Yenur, amin dan alamin. Langsung saja Kang Mis. Jadi saya minta saran nih Kang. Tadi kan panjenengan sudah wawancara, apa yang harus saya lakukan? Ya, tarik aja yang sekiranya berkaitan dengan imunisasi yang tadi yang disampaikan beliau, karena setiap waktu ada kepala sakit karena ada panggilan sampai menjerit karena posisinya kayaknya ketakutan itu kan, halusinasi itu ya. Ya oke. Baik, tadi memang sebelumnya sudah wawancara dulu supaya menghemat waktu. Jadi ada saudara kita yang sakit sudah puluhan tahun ya, 10 tahun kurang lebih ya Mas ya, 10 tahun, yang sekarang sering muncul ada halusinasi, mendengar suara-suara, kemudian sering mengalami sakit yang itu kemudian menjadi sebuah teriakan-teriakan atau ekspresinya berteriak-teriak. Nah, kurang lebih seperti itu, dan juga termasuk jadi daya ingatannya, berpikirnya juga menjadi semakin melemah ya Kang ya. Iya. Nah, secara fisik juga seperti itu. Kita mencoba menarik dokter kuat yang terlibat langsung di dalam penyakitnya, dengan izin beliau semoga dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Ilahi anta maksudih waridwa ka maksudih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum malaikat ya. Aktif semuanya, aktif semuanya dengan izin beliau yang cahaya. Mohon ya Allah dihadirkan gaib kuat yang terlibat langsung di dalam penyakitnya Ibu siapa namanya? Winarni atau orang yang saya maksud. Penyakit yang paling kuat, yang paling dominan, yang selama ini mengganggu secara lahir maupun batin, yang membuat halusinasi. Semua yang terkuat, yang asli tebar ke tangan saya. Jika ada penyusup langsung hanya yang asli yang masuk, tarik tentang alfi sallallahu alaihi masuk sempurna langsung hijrah dengan tubuh media sallallahu Muhammad langsung menguasai jasad media telah dan batin, tidak menguasai apapun, tidak bisa mengambil apapun. Jika berani mengambil penyusup langsung meledak. Wallah sallallahu Muhammad. Kita suaranya tersambung, bisa berbicara di bahasa Indonesia. Saya langsung dibentengi berlapis-lapis, seluruh jamaah juga dibentengi berlapis-lapis. Jika menyerang jamaah atau saya, kembali serangannya 1.000 triliun. Wallah sallallahu Muhammad. Menyesuaikan diri, saya bantu menyesuaikan diri dengan tubuh mediator. Jika merasa panas dibuat dingin, jika merasa dingin dibuat sejuk, nyaman senyamannya. Biar sallallahu Muhammad. Siapa yang dihadirkan langsung diperhatikan, garansi pedang, undang dalam gaib. Jika Anda bohong langsung terpotong-potong. Wallah sallallahu Muhammad. Suaranya langsung tersambung, bisa bicara dengan bahasa Indonesia.
bisa ngomong, kita suaranya, organ suaranya langsung berfungsi dengan sebelumnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa ini? Siapa yang dihadirkan? Golongan apa? Dari mana? Jin. Golongan jin. Ingat ya, jika bohong langsung dipotong-potong. Oke. Golongan jin bentuknya apa? King Kong. Oh, maksudnya King Kong. Oke. Berapa usianya Mbah King Kong? Masih jaka. Oh, masih jaka, masih muda. Oke. Anda tadi dari mana? Terus yang bawa ke sini apa? Saya sudah posisi di tempat ini. Sudah posisi di tempat ini. Cuma dipindahkan Mm-mm. bentukan cahaya. Ya. Jadi sudah di majelis ini ya bersama orangnya ya. Tidak bisa keluar. Terus mana? Sakit? Dibuat nyaman dulu. Allah salah dibuat nyaman dulu Mas malaikat dibuat nyaman dulu biar bisa ngobrol dengan santai. Ya. Nih, Mbak King Kong. Coba jelaskan langsung dengan cepat dan padat, tidak usah bertele-tele ya. Kenapa Anda berada di tubuh Ibu Winar ya? Ibu itu. Apa tugasmu? Kamu datang sendiri atau dikirim? Ya, saya ada tugas. Oh, ada tugas dari manusia yang sudah mati. Dari manusia yang sudah mati. Maksudnya suaminya atau bukan orang lain? Iya. Suaminya. Loh. Ya. Coba dijelaskan maksudnya bagaimana? Dulunya pernah jadi sesuatu orang karena mereka punya beban tanggungan riba. Maka karena tidak membayar ribanya, hanya sepotong bekalnya saja. Saya yang ditugaskan untuk menggerogoti yang mati dan yang masih hidup. Nauzubillah. Ya. Jadi dulu kan sejarahnya beliau itu yang sudah meninggal punya hutang. Hutangnya pada seseorang begitu kan ya? Iya. Itu sudah meninggal ini orangnya. Tapi katanya sudah dilunasi hutangnya. Karena riba itu masih mengganjal pada yang bersangkutan. Iya. Karena riba itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya gini Mbak. Terus yang selama ini mengganggu dia sakit, terutama halusinasi, teriak-teriak, itu mendengar sesuatu yang membuat dia takut dan cemas, itu pekerjaan siapa? Karena pasangannya mereka karena teraniaya, karena menjerit-jerit kesakitan, minta tolong sama pasangan hidupnya, maka menggumpal darah kotor di tubuh pasangannya. Maka itu kesempatan saya ditugaskan untuk penghuni tubuh mereka, untuk mengkokoti makanan-makanan yang lezat dalam tubuh mereka. Ngeri sekali ya. Jadi kesimpulannya berarti suaminya di sana dalam kondisi disiksa begitu maksudnya? Ya, karena riba itu. Karena riba. Karena yang bersangkutan tidak mengikhlaskan, tidak ada kembalian pun, uang lebihnya sama sekali tidak ada. Maka mereka menuntutnya untuk menambahi uang itu, karena sebagian itu jadi masuk dalam tubuh saya ditugaskan. Maka biarpun mereka mati karena penasaran, karena makan riba itu,
yang hidup dan sampai mati pun tidak akan terselamatkan. Ya, saya sampai merinding kalau Bahkan sampai keluarganya. sampai keluarganya. Tidak ada yang sama sekali badannya masih kotor, tetap akan banyak makhluk-makhluk sebangsa saya. Iya. Astagfirullah. Makanya Berarti efek dari dosa riba itu sampai mati. Jadi, nah pertanyaannya gini Mbah, dulu kan beliau meninggalnya kecelakaan ya Mas ya, kecelakaan jatuh dari motor. Nah jatuh dari motor itu murni kecelakaan atau ada peran gaib juga? karena mereka mati belum saatnya. Mati belum saatnya. Makanya sekarang minta tolong sama yang berpasangannya itu begitu. didoakan agar selamat dari itu karena tersiksa. Iya Allah. Dalam Jadi minta doa ya. Punya anak Mas? Iya. Itu penting ya, anak itu mendoakan orang tua itu paling utama itu anaknya. Kalau tetangga itu ya tidak utama. Jadi kondisinya orang tua disiksa ingin mendapat kiriman doa dari keluarga khususnya anak ya. Berarti disandra di sana. ya karena ulahnya sendiri. Karena ulahnya sendirilah. Dan semuanya yang Dulu kan- bersangkutan dengan utang itu karena tidak ya. mengikhlaskan hanya uang pokoknya saja yang hanya dikasih, uang pokoknya saja. maka Allah Akbar. mereka tidak mengikhlaskan. Oke. Nah sekarang yang membuat ibu itu atau istrinya itu halusinasi itu akibat apa yang paling utama tuh yang berhalusinasi? Karena sebagian yang itu tidak dijelaskan, maka menyuruh orang untuk memberikan pelajaran. Oh, Ya, menyuruh orang untuk memberikan pelajaran, kamu yang diutus. iya saya ya. Nah, cara kerja kamu itu membuat halusinasi, dia berteriak-teriak, ketakutan, kecemasan. Cara kerjanya bagaimana? Kamu? Saya sambungkan suara cerita-cerita suaminya Oh ya Allah, biar mendengarkan betapa sakitnya yang di sana. Gitu ya. Saya sangat merinding kalau mendengar kayak gini. Itu menggumpal dalam kepalanya semakin berat, semakin kaku, keras. Makanya menimbulkan jadi sakit. Pikirannya tidak sempurna untuk berpikir. Ya, begini aja Mbak, terima kasih ya. Saya tidak akan berlama-lama. Berarti efeknya sampai suaminya di alam kubur, bahkan sampai dalam kubur ya Mas ya, masih jadi tawanan. Kemudian sampai ibunya yang masih hidup, sampai ke anaknya nanti jadi sasaran, tetap begitu. Ini Mbah King Kong, kamu masih bujang ya Mas King Kong kan? Ini aja. Selain kamu, adakah yang paling kuat di sana? Mana mungkin makhluk gaib tidak punya sahabat, bahkan banyak melebihinya. Tidak kira manusia melihatnya karena manusia matanya tertutup. Iya. Berbagai macam makhluk yang dalam tubuh mereka. Bukan saya sendiri. Ada golongan apa saja? Banyak bangkai-bangkai hidup. Bangkai-bangkai hidup? Ya, karena bangkai-bangkai itu adalah dulu yang pernah dimakan. Makan makanan riba. Ya Allah, berarti memakan riba itu seperti memakan bangkai-bangkai hidup juga dalam goibnya. Makanan itu makanan kotor. Merinding. Tapi banyak yang suka. Ya Allah. Selain bangkai-bangkai hidup, apalagi golongan King Kong, bangkai-bangkai hidup, yang lain, makhluk gaib yang lain. Banyak genderuwo. Semuanya ada ular, ada ular, semuanya. Makhluk-makhluk yang lainnya bahkan yang bisa saya sebutkan. Ya, terlalu banyak lah ya, astagfirullah. Tetapi kamu yang paling kuat?
Wah, biarpun saya budak ya, saya yang menguasai tubuh mereka. Wah, Ya, ya, ya. Begini aja, Mas King Kong. tubuh saya, Hmm? tubuh saya mengeras. Mengeras, kenapa? Assalamualaikum ya Allah, dengan izin beliau. Assalamualaikum. Tasbih. Dengan izin beliau sayang cahaya. Sayang yang cahaya, mohon ya Allah dihadirkan, diputuskan ikatan perjanjian, surat tugas, belenggu-belenggu yang mengikat, yang mengunci makhluk gaib ini dan seluruh yang ada di hancur sehancur-hancurnya bi alfi sallallahu bi alfi terbakar semuanya, terbebas, belenggunya lepas semuanya, ikatannya hancur, belenggunya hancur, surat tugasnya hancur, terbakar. Wallah ya Rabbi sallallahu menjadi makhluk yang mandiri. Wallah, luka-lukanya disembuhkan, sehat sempurna biar sallallahu sembuh total, dan tenaganya saya pulihkan lagi, sehat biar sallallahu dibentengi dari pandangan majikannya. Wallah, tidak bisa terlihat. Gimana Mas King Kong, sekarang sudah bebas, surat tugasnya sudah hancur, kamu bebas kan? Tapi tempat ini Terkurung biar kamu tidak bisa dilihat oleh bosmu ya. Saya tawari Mas, ya sudah di akhir zaman, kamu enak bebas apa enak jadi anak buahnya iblis? enakan bebas. Iya, enakan bebas nih, Menahannya dan betul. lain. Oke ya, kalau ingin bebas dan lepas dari ikatan iblis, kejaran iblis, kamu ikut beliau, mau ya? Siapa beliau? Beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, tahu ya? Ya, itu puasa alam gaib. Ya, oke, mau ya? Silakan jika diizinkan. Iya, jika tidak diizinkan, mana mungkin saya harus mendekatinya karena beliau adalah penguasa gaib. Penguasa alam gaib. Iya, sungguh. Mandraguna. Iya. Oke, bismillah ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Mohon diisi beliau Sang Hyang Cahya. Mohon diizinkan makhluk gaib yang ada tubuh ini dan juga menjadi pasukan beliau Sang Hyang Cahya. Masuk cahaya Allah tembus. Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tembus. Sejuk sempurna. Tembus dari batin sholat. Cahayanya terang benderang dirasakan sampai itu beliau mengizinkan. Ya, ikuti kata-kata saya ya. Apa itu yang di dalam tubuh ditarik dulu biar tidak bolan-balen ya. Dengan izin beliau saya yang cahaya ini dikasih power bertriliun-triliun. Wallah biar sallallahu tolong yang ada di dalam tubuh ibu itu ditarik ke sini Mas Kong. Tarik semuanya. Seluruh bangkai-bangkai, ular, genduro, tarik semuanya. Powernya berlipat-lipat bertriliun-triliun tanpa batas. Allah biar sallallahu mudah menariknya sallallahu Muhammad yang menghalang-halangi hancur sallallahu kumpulkan semuanya di sini. Ya wah, rasanya panas ya. Sambil menunggu pemirsa saya itu sampai merinding juga kalau mendengar bab riba ini. Sementara riba itu dalam kehidupan internasional, tidak hanya tingkat keluarga, RT, RW, desa, kecamatan, nasional, tapi di tingkat internasional riba itu menjadi sebuah sistem yang memang seakan-akan nafasnya kehidupan. Orang kalau nggak riba nggak bisa hidup. Nauzubillah. Padahal reaksi siksa dosa efeknya begitu luar biasa dunia dan akhirat. Semoga kita semua pemirsa ya bisa terbebas dari riba. Yang punya utang riba segera diberikan kemudahan untuk melunasinya, amin. Sudah Mas? Sudah. Berapa? Ada berapa triliun? Belum sampai triliun. Belum sampai triliun. Miliaran. Oke. Sudah bersih semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nanti ya semuanya ikuti kata-kata saya dengan sembilan saya. Allah selamat. Panjenengan
Sini Mas, kukunya disimpan dulu. Wallah, kukunya masukkan. Berjabat tangan dengan saya. Ikuti kata saya ya. Kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi min kulli zanbin wa atubu ilaih. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad ya Allah yang diberikan keislaman syariat dan hakikatnya dibelur sempurna. Wallah biar sallallahu Muhammad tembus lahir batin sempurna ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujudnya langsung disempurnakan menjadi manusia semua sempurna dengan Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sempurna sebelum menjadi manusia bersih gagah bersinar bercahaya. Allah sempurna lengkap dengan raganya, wujudnya begitu sempurna indah seperti manusia. Ya Alfi'ali sallallahu Muhammad seluruh pasukan-pasukan ya sallallahu. Dengan sini beliau sangat cahaya ya Allah berikan amaliyah dari beliau TGNS masuk ya Alfi'ali sallallahu Muhammad sallallahu diterima dibuka dadanya sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad wa sallallahu Muhammad. Amalan dari beliau sangat jelas gamblang terang masuk lahir batin menyelimuti seluruh jiwa raganya dan seluruh nanti itu diamalkan diistiqomahkan ya. Dan Allah dengan izin beliau saya cahaya berikan keilmuan di-upgrade semuanya, ilmu kekuatan, kesaktian, pertempuran semuanya masuk. Allah sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad semua kekuatannya sempurna di-upgrade, persenjatanya ter-upgrade semuanya terbaru dari beliau sallallahu Muhammad langsung berikan keilmuan pengobatan ilmu yang istimewa untuk mengobati seluruh pasukan ilmu yang pengobatan sempurna sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alfi salam illahi anta maksudi waridaka masrubi. Bagaimana Mbah? Sekarang membaca syahadat sama pasukan membaca syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Astaghfirullah min kulli sallallahu Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan sempurna. Selamat ya Mas ya. Sudah bergabung menjadi pasukan beliau, sudah menjadi muslim mukmin. Semoga panjenengan istiqomah, selamat berjuang bersama beliau. Ya, terima kasih. Ya. Saya sudah diperkenankan atas izin beliau saya bisa masuk Islam secara sempurna dan bahkan untuk jadi pengikut beliau yang maha mulia. Allah Akbar. Betul. Beruntung ya, alhamdulillah panjenengan masuk hamba makhluk Allah yang beruntung bisa menjadi pengikut beliau, mendapatkan beliau langsung. Baik kita di alam manusia maupun di alam gaibnya. Semoga kita semuanya istiqomah ya Mas ya. Kemudian saya beri nama dulu ya, Abdul Ghaffar. Ya hamba Allah yang diampuni sallallahu Muhammad, namamu menjadi Abdul Ghaffar. Ya. Ya, terima kasih. Ya, semoga selama ini yang sudah zolim berbuat yang memang masih fasik dulu dapat ampunan dari Allah, izin beliau romoyai. Nah, sebagai bentuk perjuangan kamu untuk memperbaiki kekurangan,
hawa itu yang ada di dalam tubuhnya yang kotor-kotor atau yang diambil dulu dari suaminya dan dia ibunya dan anaknya, kembalikan semuanya 9 rusukma dan saripati makanya dengan keilmuan yang diupdate dari beliau. Wallahu sallallahu Muhammad, silakan mohon izin beliau. Kameraku. Powernya meningkat terus. Wallah yang semakin kuat di kembalikan semuanya dikembalikan. Oke. Matur nuwun Mas Abdul Ghaffar, sudah dikembalikan semuanya. Alhamdulillah. Sekarang keluarkan semua kotoran-kotorannya. Tarik yang kotor yang di ibunya itu, yang di anaknya juga. Kembang tarik semua. Langsung lemparkan ke bumi 10. Ya Allah, sallallahu Muhammad sallallahu, semua kotorannya ketarik. Allah sallallahu semua yang di dalam tubuh itu dan anaknya. Ya Allah sallallahu Allah 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 sampai Allah Alhamdulillah. Terakhir Mbah, dengan kiriman beliau langsung diobati secara goib dulu dan nanti follow up-nya secara medis ya. Kalau memang ada diobati dari kiriman beliau untuk pengobatan, silakan. Luka-lukanya disembuhkan semuanya, dikembalikan sempurna. Ilmu dari beliau, obatannya masuk. Allah sallallahu Allah Allah Allah. Apa? Masih ada efeknya lain, maka dengan sendirinya akan hilang jika mencuri makanan-makanan yang tidak diridhoi Allah. Maka itu sedikit akan menghilang dengan sendirinya. Bahkan harus bisa membersihkan diri dari kotoran itu, dan bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung agar mendapat pertolongan. Itu ya. Terima kasih Mbak Abdurrahman, semoga menjadi nilai ibadah ya bagi panjenengan, walaupun baru masuk tapi Anda sudah mengikuti amalan beliau, yaitu berjuang, berjihad, menolong sesama manusia bersama makhluk Allah. Masih Mas, kira-kira ada saran lagi enggak? Kalau tidak ada, panjenengan masih bergabung dengan pasukan Nabi Nusantara di sini ya. Sudah cukup ya. Oke. Kalau begitu, Mas Abdurrahman Abdul Ghafur langsung pamit. Silahkan bawa pasukannya. Dengan banyak-banyak terima kasih atas bantuan panjenengan. Sama-sama. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan janji bersama tarik keluar dengan mudah. Keluar dengan tidak ada sedikit pun. Alhamdulillah, demikian pemirsa netizen sedulur semuanya yang memperhatikan channel kami. Ya, ini info gaib ya, belum kami sampaikan ya. Gaib itu ya memang salah satu bagian keimanan kita ya. Rukun iman semuanya serba gaib. Jadi bisa sedikit menjadi referensi
bahwa memang kadang penyakit itu datang dari hal-hal yang tidak terlihat atau secara gaib. Nah, termasuk yang dialami adalah saudara-saudara kita maupun saudara-saudara yang sudah banyak bertebaran di muka bumi yang sudah kita tangani. Semoga ini menjadi ibrah ya. Jadi kadang-kadang penyakit itu tidak datang dari mana-mana. Artinya tidak harus apakah disantet orang, dimusuhi orang, tidak selalu begitu. Tetapi kadang-kadang justru dari diri kita ya Kang Nis ya, dari kesalahan kita dan seterusnya, dari dosa-dosa kita yang kemudian ya tanpa Allah tegur, tanda petik ya, tanpa Allah tegur, golongan fasik, iblis dan sebagainya memanfaatkan momen itu. Karena memang kalau saya pahami itulah cara kerja mereka, sangat strategis, efektif dan produktif. Disesatkan, kemudian dimakan lahir dan batin ya, seperti itu ya. Disesatkan akidahnya jauh dari Allah saja sudah luar biasa, sudah begitu dimakan, disandra, disiksa, dibantai luar biasa. Oleh karena itu tentu kita harus benar-benar mendekatkan diri pada Allah dengan cara bertobat, menjalankan amali yang bersama dengan guru sehingga punya sambungan yang jelas ya, ada powernya, ada manfaatnya lahir dan batin, dan yang terpenting terus memperbaiki diri. Kira-kira seperti itu poinnya untuk saudaraku, juga berlaku untuk saya pribadi dan pada umumnya semua orang. Senantiasa bertobat, membersihkan diri, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak amal ibadah, dan terus menjauhkan diri segala perbuatan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Begitu Kamis ya, tanpa maksud apapun saya sampaikan. Mungkin ada teman saudara yang baru saja melihat channel kami, mungkin tidak nyambung tanda petik ya, mohon maaf, kali ini peristiwa gaib, info gaib tidak bisa dipercaya 100%, tapi bisa menjadi referensi bagi kehidupan kita. Adakah keselarasan antara informasi ini dengan dunia di alam nyata? Begitu, terima kasih. Kita mohon diri Kang bersama-sama ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.